Kekaisaran Romawi dikenal memiliki banyak sejarah kelam. Begitupun jika menyangkut sejarah bejat dan cabul, tidak ada yang mengalahkan sejarah yang ditorehkan oleh Ratu Valeria Messalina di Kekaisaran Romawi. Messalina menjadi ratu setelah menikah dengan Kaisar Romawi Claudius. Saat menjadi ratu, dia melakukan berbagai perbuatan cabul dan asusila di bawah naungan kerajaan. Sang ratu bahkan pernah mengadakan kompetisi atau kontes dengan pekerja seks terkenal di Roma. Kontes gila ini untuk berhubungan seks dengan pria sebanyak mungkin dalam satu malam. Di kerajaan Romawi kuno, gambar dan patung Ratu Valeria Messalina adalah simbol kesombongan dan amoralitas. Valeria Messalina lahir dalam keluarga kerajaan sekitar tahun 20 Masehi. Menurut banyak dokumen, Valeria Messalina terkenal sejak lahir sebagai gadis kecil dengan kulit putih dan bibir merah nan cantik. Pada usia 15 tahun, Messalina menikah dengan Kaisar Romawi Claudius yang saat itu berusia 48 tahun. Dia adalah salah satu raja paling berbakat pada masanya dan pembangun pekerjaan umum yang hebat. Messalina dikenal sepanjang sejarah sebagai wanita yang nakal, ambisius, dan mendominasi. Messalina disalahkan telah menggunakan pengaruhnya untuk melakukan beberapa kasus kriminal. Diyakini pula ia telah menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan politik dan pribadi. Korban pertama dalam daftar adalah Appius Junius Silanus. Dia pemimpin 3 legiun di Spanyol ketika dia diminta untuk kembali ke Roma dan menikahi ibu Messalina. Sumber sejarah mengatakan bahwa Messalina merekayasa cerita yang menarik dan mengaku pernah bermimpi bahwa Appius mencoba membunuh Claudius, yang menyebabkan kematian pemimpin tersebut. Orang lain yang meninggal karena ratu yang ambisius itu adalah komandan pengawal kehakiman, Catonius Jutus, yang menyaksikan perilaku memalukan dan kurang ajar ini. Dia juga diyakini telah mengatur pembunuhan Julia Livilla, keponakan dari Claudius, dan Julia, cucu dari Tiberius. Messalina dikatakan telah memberikan perintah pembunuhan terhadap keduanya karena iri pada kecantikannya. Marcus Vinicius, suami Julia Livilla, pun juga diracun atas perintahnya. Dia harus dibunuh karena dituduh terlibat dalam kematian istrinya dan menolak Messalina sebagai kekasihnya. Daftar kemungkinan pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh Messalina sebenarnya jauh lebih panjang. Menjadi ratu selama 7 tahun, Valeria Messalina Claudius melahirkan 2 orang anak. Anak pertama seorang putri bernama Claudia Octavia dan yang kedua adalah seorang putra bernama Britannicus. Namun menurut catatan sejarah, Messalina tidak setia kepada suaminya. Sejarawan kuno melaporkan bahwa dia memiliki sebanyak 150 kekasih selama hidupnya. Messalina bahkan membangun rumah bordil kelas atas tepat di kota harem. Tanpa meminta uang terlalu banyak, setiap tamu yang menginap dengan Messalina hanya membutuhkan 1 sen untuk membuktikan kemenangannya. Diketahui pula bahwa sebagian besar pangeran kala itu telah melalui dan dijamah ratu cabul ini. Messalina enggan untuk membatasi perbuatan cabulnya di dalam istana, di mana dia melakukan tindakan memalukan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ia menjadikan dirinya objek prostitusi di rumah bordil populer dan bahkan di jalan-jalan utama Roma lainnya. Yang paling terkenal dari semua perburuan seksual yang tak terpuaskan dari Ratu Romawi yang bernafsu tinggi ini adalah tantangan Messalina terhadap seorang gadis bernama Scylla. Scylla merupakan seorang telembuk Romawi terkenal, yang memiliki banyak sekali tamu yang bisa dilayani dalam semalam. Scylla juga dikenal karena keterampilan seksualnya yang luar biasa. Tantangan Ratu Romawi adalah melihat siapa yang tidur dengan pria paling banyak dalam satu malam antara dia dan Scylla. Kontes bakat yang aneh ini pun terjadi, dan yang mengejutkan, Ratu Roma yang cabul itu ternyata pemenangnya, karena bisa meladeni lebih banyak pria dalam semalam. Messalina dan Scylla lomba berhubungan seks dengan banyak sekali pria sepanjang malam. Saat pagi tiba,
Sila akhirnya harus menyerah karena kelelahan dan tak sanggup lagi melayani pria untuk berhubungan seks. Sedangkan Ratu Messalina terus bertempur meladeni para pria Romawi yang tak sabar menunggu giliran menyetubuhi sang ratu yang liar itu. Bahkan saking banyaknya pria yang antri untuk servis amunisi, sehingga sang ratu terus berhubungan seks hingga pada penghujung hari berikutnya. Sejak itu cerita tentang kebuasan seks yang horor dari Ratu Messalina menyebar ke seluruh masyarakat Romawi. Tak berhenti di situ, Messalina juga memaksa Caecilius, mantan konsul, untuk menceraikan istrinya agar bisa mengabdikan tubuhnya sepenuhnya pada dirinya. Namun ketika Caecilius menurutinya, Messalina kemudian membujuknya untuk menikahinya. Dan ketika Kaisar sedang dalam perjalanan ke Ostia, mereka melakukan upacara pernikahan secara diam-diam dan menyembunyikannya dari Kaisar. Namun salah satu anggota istana berbicara kepada Kaisar Claudius. Meski Claudius tak mempercayai kebenarannya, Kaisar Claudius akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ratu tercinta ingin membunuhnya agar kekasihnya bisa naik takhta. Claudius pun akhirnya tidak dapat menahan diri atas penghinaan nyata dari Messalina dan Caecilius terhadap perbuatannya. Caecilius dijatuhi hukuman mati sedangkan Messalina dipanggil menghadap Kaisar untuk menjelaskan perbuatannya. Dalam kepanikan dan penyesalan, Messalina tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kaisar. Dia diasingkan ke Taman Lucullus, di mana dia akhirnya melakukan penebusan dosa dan bertobat. Dia merenung dan berdoa untuk menenangkan kemarahan suaminya. Dalam kebuntuannya, Messalina mencoba bunuh diri 2 kali tetapi gagal, hingga suatu ketika, seorang uskup tiba-tiba menyerbu ke taman dan menghunus pedang untuk menusuknya. Messalina pun meninggal. Setelah kematian Messalina, tetua kerajaan memerintahkan penghapusan nama Messalina dari gedung-gedung yang ada di kerajaan. Itulah sepenggal kisah Ratu Messalina yang sangat cabul, hidup mengejar Cipodot layaknya seorang telembuk dayang. Sampurasun dan sampai jumpa.